Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang memiliki layanan poliklinik sore sejak awal Juni 2025 lalu. Dari 5 layanan poliklinik sore yang buka mulai Senin hingga Sabtu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, klinik spesialis gigi anak menjadi salah satu poli yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pada setiap harinya. Dokter Poli Gigi Anak RSUD Kota Tangerang, Retno Oktasari mengatakan, Poli Gigi RSUD Tangerang merupakan salah satu rumah sakit terbaik yang menjadi rujukan penanganan masalah gigi anak di Provinsi Banten. Selain dilengkapi dengan alat dan juga teknologi mutakhir, terdapat 3 dokter spesialis gigi anak yang bertugas pada setiap harinya. Mereka melayani ratusan pasien dari berbagai daerah. Di Kota Tangerang ini melayani sakit gigi untuk anak kebutuhan khusus seantero Banten. Memang jadi rujukan utama dari sini Kota Tangerang atau seperti apa? Ya, kebetulan sebelum-sebelumnya sih yang setahu saya ya hanya ada di Kota Tangerang nih. Dari Tangerang sendiri kan ada RSUD Kabupaten, Kota Tangerang, dan Tangsel. Nah, kita tipe C tapi malah lengkap nih. Gigi anaknya ada 3. Sementara di kabupaten yang tipe B malah nggak ada nih. Jadi biasanya ya rujukannya datangnya ke kami gitu. Seperti itu. Paling jauh dari mana? Serang, Malimping, Lebak, banyak sih. Dan dokter tadi bilang ya 3 dokter nih ya. Iya. Jurusan 3 universitas berbeda. Dokter sendiri dari mana? Kalau saya dari UI, Universitas Indonesia. Ya. Banyak masyarakat atau pasien yang senang untuk diperiksa mau diperiksa dokter gitu ya. Ya, jadi artinya gini, masing-masing universitas kan punya spesialistik ya. Jadi kalau kayak di UI dia manajemen perilaku, makanya kenapa seringkali saya tidak lakukan perawatan di kamar operasi karena kita manajemen nih di sini. Seperti tadi Mas lihat ya, anaknya nangis gujer-gujer gitu ya. Tapi begitu masuk keluar senyum aja tuh ya. Itulah kelebihannya dokter gigi anak sama dokter gigi yang lain. Artinya intinya tuh kita manajemen perilaku sih Mas. Itu yang kita pelajarin diutamakan karena bagaimana kita mempersiapkan anak ini di kemudian hari menerima pelayanan gigi tuh dengan sukarela gitu. Seringkali kan kayak Mas nih trauma ya, mau dirawat nggak mau. Nah itu karena dari basicnya dari awal sedini mungkin tuh kurang pendekatannya seperti itu. Makanya pentingnya dokter gigi anak tuh itu sebenarnya di manajemen perilaku sih. Seperti itu. Ada kiat khususnya biar dari tantrum ke tidak tantrum gitu. Oh iya, jadi Senjata senjata utama biasanya sih rata-rata anak kalau ditemanin orang tua biasa manja. Jadi kalau sudah orang tua masuk ditemani tapi masih nangis, biasanya kami akan kondisikan orang tua tunggu di luar. Itu. Kemudian kita ajak komunikasi nih, kan banyak prosesnya ya, dari tell show do, terus punishment and reward ya, dan selanjutnya. Nah itu sampai akhirnya kita pakai alat ini nih. Nah alat ini seolah-olah memang sepertinya menyiksa ya, tapi sebenarnya lebih aman karena sebelum pakai alat ini biasanya kita minta tolong orang tua yang pangku anaknya. Tadi harusnya masuk ya biar bisa ngeliat ya. Jadi begitu dipangku anaknya bergerak, orang tua otomatis makin nahan. Nah itu sebenarnya menyakiti anak gitu. Nah dengan alat ini bagusnya adalah ya dia presisi ya, artinya diem konsisten. Jadi seberapapun anak bergerak ya dia tekanannya tahanannya sama seperti itu. Malah kalau yang udah sering pernah yang sampai ketiduran kalau perawatannya agak lama ya. Terus ada juga yang anak lama-lama dia ngerasa nyaman. Iya malah jadi datang maunya di bedong gitu. Kita bilangnya bedong nih. Ini andalan pedo nih. Kerjain pasien sambil saya edukasi ya. Tapi kalau misalnya pasiennya 20 gigi susu, 20 giginya bermasalah, nah itu baru saya merasa harus konsen kasih tahu orang tua. Biasanya kita itu, dan yang terakhir yaitu pembersihannya ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Good.